Baru saja mengecap indahnya kebahagiaan pasca menikah dengan aktris cantik Citra Kirana, jalan hidup Rezky Aditya diterpa cobaan. Seorang wanita berinisial W mendadak meminta pertanggungjawaban atas anak yang dilahirkannya. Menurut pengakuan wanita berinisial W ini, anak tersebut merupakan buah kisah cinta lama dirinya dan Rezky Aditya. Tak main-main, pihak kuasa hukum wanita dengan inisial W itu telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang pada Selasa 29 Juni 2021. Inti dari gugatan tersebut adalah meminta pertanggungjawaban dan nafkah dari Rezky Aditya untuk anak perempuannya yang lahir pada 8 tahun silam. Hari ini, Selasa tanggal 29 Juni, selesai sudah kita melakukan tindakan gugatan hukum dalam bentuk pertanggungjawaban perdata setelah sebelumnya kita menganalisa kasus ini, melakukan diagnosa hukum secara mendalam terhadap klien kami dengan inisial W sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh lawan kita sebagai tergugat, yakni Rezky Aditya Drajatmoko. Kita inginkan melalui peradilan ini hanyalah tentang pengakuan anak dan pertanggungjawaban. Karena bagaimanapun kan ini berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti dari keterangan klien kami. Baru dimasukkan ke pengadilan? Ya, ini karena satu dan lain hal yang banyak faktor yang bisa nanti dikonfirmasi, disampaikan langsung kepada klien kami dalam waktu dekat. Yang pasti secara legal hari ini kita sudah terdaftar di pengadilan. Selasa tanggal 29 Juni menggugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang. Ada kendala teknis sehubungan dengan IT. Nah, sehingga tanpa mengesampingkan keabsahan dari gugatan ini akan diberikan kepada kami keesokan hari. Ya, Bang, ya. Nomor regis akan diterbitkan besok. Gugatannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan adalah tentang pengakuan anak. Sekali lagi ini adalah nyawa seorang manusia, bukan nyawa selain manusia. Ini kan kita sebagai manusia yang berakal budi ini punya pekerti, punya hati nurani. Ini yang kita minta. Ya, termasuk hal-hal lain sehubungan dengan hal-hal teknis dan di luar dari prinsip pokok gugatan ini tentang tanggung jawab. Itu sekali lagi kita analogikan ibarat kita masuk di ring tinju nih. Ring tinju kita nggak bisa menyampaikan saya akan jab dulu, uppercut dulu, nggak bisa. Kita akan sampaikan sama-sama, kita lihat di proses persidangan. Kebetulan tim kita juga mendapat kuasa dari klien kita dengan inisial T sedang melakukan gugatan di jurisdiksi peradilan negeri di luar Tangerang. Atas kasus apa, Bang, mungkin? Sama mengenai pertanggungjawaban anak juga. Tapi yang dilakukan oleh bapaknya Rezky? Dilakukan oleh Triyogo Drajatmoko dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi. Iya, menurut informasi dari petugas PSP, memang ada gugatan masuk, tetapi saat ini baru dalam tahap verifikasi di Kepanitraan Perdata sebelum dimasukkan dalam SIPP. Jadi sebelum mendapat nomor harus diverifikasi dulu. Ya, gugatan itu bagaimana? Nanti kalau sudah terpenuhi syaratnya baru didaftarkan dan memperoleh nomor perkara. Ya. Nah, ini yang kami belum tahu karena masih di PTSP dan itu belum terdaftar di SPP kan. Saya melihatnya di SPP, Sistem Informasi Penulisan Perkara. Kalau sudah masuk itu berarti sudah ada perkara yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang. Biasanya besok pagi sudah ada dan sudah kira-kira mungkin sekitar jam 9.10 sudah mulai terdaftar dan siang itu sudah ada penetapan atau siang atau sore sudah ada penetapan dari pimpinan pengadilan siapa yang akan menyidangkan perkara tersebut. Nah, itu nanti masih menjadi kewenangan dari Kepanitraan Perdata. Kekurangannya apa, apakah sudah lengkap atau tidak? Kalau lengkap berarti besok pagi sudah bisa dimasukkan ke dalam SPP untuk memperoleh nomor perkara, kemudian oleh pimpinan pengadilan akan ditetapkan siapa majelis yang akan menangani perkara tersebut. Ya, kalau gugatan pertama harus didaftarkan oleh para pihak yang mengajukan gugatan, kemudian membayar biaya perkara atau panjar biaya perkara. Nah, setelah itu menunggu verifikasi dari kita, ya, verifikasi dulu. Kalau sudah memenuhi syarat baru panjar biaya perkara. Setelah itu
akan dimasukkan dan memperoleh nomor perkara. Muncul membawa segudang cerita tentang kisah cinta lama dengan Reski Aditya. Sosok wanita yang diduga bernama Weni Aryani masih menyisakan misteri. Berani membuka kisah lamanya dan meminta pertanggungjawaban dari Reski Aditya, wanita berinisial W berjanji suatu saat nanti di waktu dan kondisi yang tepat akan muncul ke publik demi kepentingan sang anak. Si W sendiri kan jadi selama 8 tahun, pada dasarnya kan latar belakang beliau ini perempuan yang sangat berdikari. Jadi karena ada persoalan ini sehingga masih mengalami guncangan psikis, apalagi sebagai seorang tua single parent wanita tanpa pertanggungjawaban daripada si Reski Aditya dalam hal ini. Kalau bicara berani nggak berani, makanya kami secara sah hari ini mengajukan langkah hukum dalam bentuk pertanggungjawaban perdata dulu. Soal hal-hal lain saat ini sementara kami ada prioritas penanganan perkara. Apabila ada, kita akan tetap akomodir langkah-langkah hukum lain tersebut, yang mana akomodir itu satu kesatuan dengan perkara ini. Kita akan menangani secara komprehensif dan efisien. Kita ikutin prosedur hukum yang berlaku ya. Jadi siap nggak siap itu kan memang sudah amanat konstitusi, sehingga kita akan akomodir hal itu. Ada saatnya nanti bisa hadir di publik ya. Ada saatnya nanti. Kita tinggal tunggu aja. Timing yang pas kita akan apabila memungkinkan kita akan keluar. Namanya menjadi buah bibir di jagat maya lantaran diduga memiliki anak dari wanita lain. Reski Aditya nampaknya tak mau ambil pusing. Alih-alih ingin menyelesaikan persoalan yang menyeret namanya dan keluarganya, Reski justru terlihat sedang mempersiapkan diri untuk menjalani syuting di film terbarunya. Proses syuting yang memakan waktu lama itu juga memaksanya harus meninggalkan sang istri dan buah hatinya untuk sementara waktu. Kalau mengenai mediasi sendiri, justru pada saat gugatan ini belum dimasukkan, kita sudah seringkali menyampaikan kepada pihak Reski Aditya untuk pertanggungjawaban dalam perkara ini, tetapi belum ada indikasi etikat baik. Trauma? Tentu. Jadi sebagai seorang single parent wanita, ya kan, selama 8 tahun, anaknya saat ini seorang perempuan juga, itu guncangan sosialnya sangat mendalam, saya rasa. Tentunya menanyakan. Sehingga itulah selain ada guncangan terhadap Weni dari sisi internal keluarganya, dari anak kandungnya tersendiri maupun dari lingkungan luar dari pihak W.